Ini materi sebetulnya to be honest tidak mudah untuk dipahami karena alasannya begini saudara. Kenapa saya rasa saudara sudah tahu mengapa penting belajar seperti ini ya. Karena ini yang diajarkan Yesus. Ya. Tapi tidak banyak di antara orang-orang Kristen secara umum yang memahami atau mendalaminya. Ya, oleh karena satu dan lain hal tentunya. Ya, di dalamnya pada saat kita belajar tentang the kingdom of God, itu nanti kita akan belajar tentang yang namanya kuasa dan otoritas. Dan saudara akan tahu mengapa kuasa dan otoritas itu penting. Dan sekali lagi bahwa bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang mudah. Pertanyaannya kenapa kok tidak mudah? Karena kebanyakan dari kita, kalau kita boleh jujur, kita tidak pusing. Ngapain saya harus mengetahui tentang kuasa dan otoritas selama hidup saya baik-baik saja. Saudara. Jadi sebetulnya keadaan yang semuanya baik, betul kita bisa mensyukuri segala sesuatu karena itu pemberian, karena itu anugerah. Ya. Tapi di titik itu seringkali kita tidak sadar bahwa kita tidak berkembang. Karena secara natural manusia akan berpikir, everything is good, semuanya sudah baik. Jadi kenapa saya harus tahu tentang kuasa? Udah bagus kok hidup saya. Kenapa saya harus tahu tentang otoritas? Segalanya sudah baik, gitu. Nah, the problem is memang terlihat baik gitu. Terlihat tidak terjadi sesuatu, tapi bukan berarti tidak terjadi sesuatu. Tidak mudah. It's so easy. Ya, saya ingat minggu lalu saya bertanya kepada saudara, apakah saudara pernah mengalami situasi di mana saudara dalam keadaan sulit, you are in trouble, saudara mengalami kesulitan, saudara minta tolong, orang nggak ada yang bisa tolong. Orang tua nggak ada yang bisa tolong, teman nggak ada yang bisa tolong, sanak saudara tidak ada yang bisa tolong, dan kau berada dalam kesulitan. Ya, kalau tidak pernah mengalami, it's good, puji Tuhan. Tapi jika mengalami seperti itu, maka saudara akan tahu seandainya saya mengerti yang satu ini, tentu akan berubah. Atau mungkin saudara pernah berada dalam situasi di mana dokter angkat tangan dan dia memvonis hidupmu tinggal sekian bulan. Ya, puji Tuhan tidak ada yang mengalami di sini. Tapi jika saudara pernah punya kenalan yang mengalami hal serupa, atau saudara pernah mengalami, mungkin saudara akan berpikir seandainya saja saya tahu. Jadi ada dua reaksi pada saat kita mengalami hal demikian. Satu adalah seandainya saja saya tahu. Tapi yang kedua adalah untung saya sudah tahu. Gitu loh. Saya pribadi saya pernah mengalami hal-hal yang dimana saya berkata seandainya saya tahu. Sekian tahun yang lalu saya mengalami sesuatu. Dan kalau saya menengok ke belakang, saya akan berpikir, aduh seandainya saya sudah tahu, tentunya yang dulu itu, yang saya alami, hasilnya tidak akan seperti itu, akan berbeda kalau saya sudah tahu yang ini. Tapi karena sayangnya dulu belum tahu, itu loh. Gitu. Jadi akan ada tanda kutip kayak seperti penyesalan, yang tentu saja namanya penyesalan dia datang belakangan. Nah, jadi saya selalu mengencourage saudara untuk mempelajari sesuatu yang mungkin kelihatannya sekarang belum perlu, kita nggak tahu, someday mungkin kita perlu. Dan mungkin bukan kita yang perlu, tapi mungkin keluarga kita, anak, istri, atau siapa yang kita kenal yang perlu. Gitu. Kita mesti bisa berpikir seperti itu. Dan pada saat ada orang lain perlu, yang tahu adalah saudara. Dan saudara kebetulan ada di situ. Nah, itu dia. Itu akan penting sekali. Itu akan sangat penting. Oke, ya, kita belajar the kingdom and the king sekarang. Nah, saudara sudah tahu ya minggu lalu. Sekali lagi saya encourage saudara untuk ikuti semuanya dan ikuti serinya. Ya, karena pada saat kita mempelajari gini, saudara, ada hal-hal tertentu yang pada saat kita dengar satu kali itu tidak langsung nempel di kepala kita. Nggak langsung nempel, mesti diulang dan diulang. Itulah namanya pada saat belajar ada yang namanya proses repetition. Kalau zaman dulu di Indonesia namanya ulangan. Ulangan itu berarti ngulang yang udah pernah dikasih. Nah udah kayak gitulah kurang lebih. Tujuannya supaya nempel pada saat itu apa informasi yang kita terima itu nempel. Demikian pula Yesus mengajar murid-muridnya saat itu mungkin juga mereka tidak langsung memahami apa yang Yesus ajarkan. Singkat saja 3,5 tahun. Ya. Tapi pada saat diulang, oh akhirnya memahami. Ada yang namanya ulangan. Dan biasanya habis ulangan ada yang namanya
Ujian. Ujian itu pada saat itu Yesus, oke sekarang giliran kalian diutus gitu kan, muridnya diutus juga, itu kayak ujiannya gitu loh. Selalu gitu, evaluasi dan evaluasi. Apapun yang kita alami dalam hidup kita gini. Oke, nah saya sudah sampaikan akan ada ayat yang akan kita ulang terus menerus sampai saudara ingat. Salah satunya ini. Kejadian 1 ayat 20. Kenapa? Karena ini original plan. Karena ini alasan mengapa saudara diciptakan. Kalau saudara ikuti seri ini muncul terus ayat ini. Ya, Allah Bapa menciptakan saudara dengan rupa dan gambarnya, dengan master plan mirip dengan Dia. Jadi kemiripan itu adalah target. Saya selalu bilang kekristenan adalah mirip Kristus. Udah, itu target. Jadi sebetulnya yang diharapkan di mindsetnya Allah Bapa adalah kita tidak hidup di bawah standar itu. Pada saat kita mirip berarti itu goalnya. Mirip Kristus gitu. Kalau kita masih belum mirip, berarti masih ada proses yang harus kita jalani sampai kita mirip. Nah, itu tidak terjadi dalam 1 malam 2 malam, saudara. Ya, ada prosesnya. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Again and again, gambar dan rupa. Gambar berarti saudara diberi karakter ilahi, saudara diberi DNA pencipta, DNA-nya Bapa, ya. Hatinya Bapa diberikan kepadamu, ya. Kemampuan dan kemauan di dalam hati diberikan, dan rupa itu bicara tentang fungsinya juga sama, segambar. Jadi Dia menciptakan kita saudara untuk berfungsi seperti Dia, makanya harus mirip. Ya, segala ciptaan tidak ada yang mirip, cuman manusia. Setelah jadi lalu diberi kuasa. Yang ketiga ini. Nah, itu tujuannya untuk berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Ya, sulit buat saya untuk meyakinkan saudara ini penting banget, kuasa itu penting banget. But if you are in a situation di mana saudara harus berdiri di depan orang yang nafasnya tinggal segini dan tidak ada orang lain, dan di situ hanya ada saudara, dan saudara harus berkata in the name of Jesus, saudara baru akan terasa, baru akan tahu bahwa ini penting. Gitu. Beneran, beneran. Oke, next. Ya, seperti biasa ya, saya mundur sekian langkah, baru saya maju beberapa langkah. 3 ayat ini juga muncul terus. 1 Petrus 2 ayat 9, Wahyu 1 ayat 6, dan Wahyu 5 ayat 10. Wahyu saya ambil dari yang bahasa Inggris karena lebih detail, lebih akurat. Tapi yang ini saya ambil yang bahasa Indonesia. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, garis bawahi imamat yang rajani. Berarti ini identitas saudara. Imam dan raja. 2 hal, imam dan raja. Persis seperti Yesus. Dia bertindak sebagai raja, dia bertindak sebagai imam. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Kapan dia bertindak sebagai raja? Walaupun kostumnya tukang kayu. Kapan dia bertindak sebagai imam? Ya, kita akan belajar di seri berikutnya. Ya. Tapi ini identitas. Identitas itu seperti gini, saya ulang sedikit. Identitas itu berarti saudara tahu untuk apa saudara diciptakan dan saudara berfungsi persis seperti yang dimaui penciptanya. Saya kan ambil contoh ini kan. Mikrofon ini untuk memperkeras suara, tapi ini bisa difungsikan untuk sesuatu yang lain kalau dilempar. Ya. Tapi berarti pada saat ini dilempar, dia tidak berfungsi sesuai mengapa ini diciptakan. Begitu. Nah, kalau kita nggak tahu untuk apa kita diciptakan, kita di dalam berjalan di dalam Kristus kita akan menyimpang ke kiri kanan karena kita nggak tahu untuk apa kita diciptakan. Jadi ini krusial, penting sekali. Lanjutnya, Revelation 1 ayat 6, Kitab Wahyu 1 ayat 6. And has made us, membuat kita kings and priests. Jadi saudara adalah imam dan raja. Betapapun mungkin kita nggak ngeh, kita nggak tahu, nggak berasa, aduh untuk apa saya jadi imam, untuk saya apa saya jadi raja, saya itu hanya jemaat biasa, hidup saya begini-begini aja, pokoknya udahlah Tuhan nggak usah aneh-aneh. Tapi di mata Tuhan inilah engkau. Masalah kita percaya apa enggak, masalah kita ngerasa apa enggak, kita berfungsi apa enggak itu nomor sekian, tapi ini master plan, penciptanya begini ngomongnya. Lalu Wahyu 5 ayat 10. And have made us kings and priests to our God. And we shall reign di mana saudara? Di bumi toh.
Karena seorang raja, king itu harus punya kingdom. Kalau saudara difungsikan, jadi gini. Kalau kita bicara tentang king atau kingdom, bayangan kita langsung adalah raja adalah seorang yang pakai mahkota. Tidak selalu seperti itu. Kata king ini artinya luas. Begitu saudara punya kuasa atas something, seberapapun kecilnya, you are king. Saudara penguasanya, saudara rulernya. Di dalam sebuah keluarga itu ada kepala keluarga toh, betul kan? Si kepala keluarga itu berarti rulernya di dalam keluarga tersebut. Jadi tanda kutip dia adalah kingnya. Demikian. Dalam komunitas kecil apapun ada yang namanya leadernya, dia adalah kingnya. Jadi itu bayangannya harus lebih luas. Nah sekali lagi, mengapa kita belajar seperti ini? Saya akan bolak-balik mengapanya, karena sekali lagi sulit buat saya cuma bilang, oh ini penting loh, ini penting loh, ini penting lah. Kalau kita belum mengalami, tapi paling tidak salah satu, saya kasih tahu mengapanya. Karena ini saudara, karena ini. Di bawah kolong langit ini cuma ada dua kuasa, kalau nggak gelap, terang. Ternyata kita tidak bisa di tengah-tengah abu-abu. Ya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jumpai, itu cuma ada di sini, kalau nggak di sini. Karena cuma ada dua kingdom. Darkness atau kingdom of God, light. Segala sesuatu berada dalam kuasa sesuatu. Maksudnya begini saudara. Pada saat kita tidak mengambil otoritas atas sesuatu yang seharusnya kita bisa, maka akan ada pihak lain, pihak yang gelap, yang akan mengambil otoritas. Pada saat saudara punya keluarga dan saudara kepala keluarga, katakanlah saudara punya anak dan saudara tidak pernah mengambil otoritas atas keluargamu, cepat atau lambat yang ini pasti ngambil alih. I guarantee. Pasti. Karena itu hukum semesta. Maksudnya apa? Bentuknya tiba-tiba terjadi petaka dalam keluarga. Things don't just happen. Saya rasa saudara ngerti maksudnya. Enggak tiba-tiba muncul, itu segala sesuatu, itu ada sebabnya. Tiba-tiba ada vonis. Apakah itu dari medis, apakah dari apapun juga. Gitu. Things don't just happen. Sehingga kita harus ambil otoritas atas teritorimu, karena engkau penguasanya. Teritorinya, at least kalau saudara mau tahu teritorinya atau domain saudara apa, at least your family. Tanyanya gimana caranya? Pernahkah saudara berdoa dan mengambil otoritas atas keluarga saudara? Dengan mulut saudara ucapkan, dalam nama Yesus tidak akan ada sakit penyakit di keluargaku. Loh, apa bisa begitu? It's in the Bible. Yes, bisa. Karena Alkitab sudah bilang, no evil shall befall you, nor plague come near your dwelling place. Itu udah ditulis di Alkitab, di Mazmur 91. But the problem is kalau kita nggak tahu, maka kita nggak tahu bahwa itu ada janji diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak pernah mengaksesnya, hanya karena kita nggak tahu. Dan pada saat kita nggak tahu, akan ada another kingdom nih, yang akan mengambil itu. As simple as that. Gitu loh. Jadi mulailah sekarang saudara ambil otoritas atas hidup keluarga saudara. Yes. Ucapkan firman. Yes. Supaya apa? Supaya ini nggak ikutan. Gitu. Bahkan secara dunia, mereka pun, siapapun dimanapun, mereka tahu lebih baik yang namanya mencegah daripada mengobati. Bener kan? Jadi jangan sampai ini ikutan masuk baru start. Karena begitu ini sudah masuk dan kita baru mulai start, akan terjadi perlawanan. Itu yang namanya spiritual warfare. Kita harus gubrak-gabruk musir yang ini gara-gara dia masuk, tapi pada saat masuk kita nggak tahu dan kita tidak pernah ambil otoritas. Sebetulnya itu yang terjadi. Itu loh. Ya. Ini akhir zaman, semua tahu kan? Semua tahu dan saya yakin semua setuju. Di akhir zaman salah satu yang akan banyak dipakai oleh ini untuk menyerang orang percaya adalah sickness and disease. Sickness and disease itu senjata yang dipakai oleh ini untuk menyerang orang percaya. I can prove it to you. Mundur 2-3 tahun lalu. Apa yang terjadi di seluruh dunia? Begitu dikasih satu yang namanya wabah, shut down everything, seluruh dunia berhenti.
Cuman gara-gara makhluk kecil yang nggak kelihatan. Yang dicuci pakai air aja amblas. Bayangin, seluruh dunia shutdown. Cuman gara-gara satu makhluk gak kelihatan. Yang cuman cuci aja air pakai sabun doang 20 detik selesai sebetulnya. Tapi apa yang terjadi? Itu dipakai sebagai senjata kegelapan. Jadi kita harus ambil otoritas, Cari tahu apa yang menjadi bagian kita di Alkitab supaya ini nggak ikut masuk. Oke, lanjut ya. Karakter dari raja. Minggu lalu kita belajar karakter of the kingdom, sekarang karakter of the king. Sekali lagi, kenapa ini penting? Karena begitu saudara baca ini, that is you, itu engkau. Itu engkau, saudara. Nomor 1 adalah the power of king is absolute. Nah, sekarang gini, sebelum ini kita bawa ini menjadi, oh itu saya seperti ini, kita lihat gini dulu. Yesus seperti itu, ya oke, kita anggap ini Yesus dulu lah. Sebelum lebih jauh, oh saya akan seperti itu, ini Jesus himself. The power of a king, God ya, dalam hal ini konteksnya, absolute. Absolut itu tidak bisa diutak-atik. Beda dengan kalau kita lihat pemimpin negara yang namanya presiden. Presiden itu tidak absolut kan kuasanya. Bahkan kalau kita lihat contohnya Indonesia, kuasa tertinggi ada di tangan rakyat, betul kan? Makanya rakyat bisa demo. Nah, kalau kerajaan, kuasa tertinggi di tangan satu orang. Rajanya, bukan di tangan rakyatnya. Dan raja itu tidak naik tahta karena pemilu. Makanya nggak ada. Pemilu untuk memilih raja tidak pernah ada. Beberapa negara, kebanyakan ya, itu sistemnya republik paling banyak, paling populer. Maka ada pemilu untuk memilih kepala negara. Apakah presiden, perdana menteri, kalau di Australia perdana menteri. Di Indonesia presiden. Pemilu milih presiden toh. Tapi kan nggak ada pemilu milih raja. He is not voted into power. Powernya dari mana kuasanya? Dari hak lahir. Begitu lahir, udah raja. Yesus itu lahir udah raja. Nah minggu lalu saya ambil contoh seorang yang namanya Charles, sekarang Raja Inggris. Dia lahir belum raja toh. Yang waktu dia lahir, yang berkuasa orang tuanya. Dia cuma bisa mentok jadi pangeran. Betul kan? Karena orang tuanya masih hidup. Sampai orang tuanya meninggal, baru dia status berubah jadi raja. Tapi Yesus, kalau saudara baca, bahkan di Matthew chapter 2, verse 2, saudara akan ketemu pada saat orang Majus datang, dia datang, orang Majus, bukan orang Israel, nggak pakai Holy Spirit, dia tahu di manakah raja yang baru lahir. Loh, dia tahu bahwa ini lahir bayi, langsung raja. Masih bayi, udah raja, itu Yesus. Ya. Karena dia tidak dipilih untuk naik tahta, sehingga dia tidak bisa diturunkan dengan cara apapun. Tidak bisa. Dan kuasaannya seumur hidup. Ya, di Indonesia 5 tahun toh presiden, bisa dipilih lagi 2 kali maksimum. Di sini 4 tahun, Amerika 4 tahun. Tapi kalau raja, suka nggak suka, sampai mati. The problem is kalau rajanya jahat, wah udah, rakyatnya akan menderita. Tapi kalau rajanya baik, bijaksana, rakyatnya akan sejahtera. Karena nggak bisa diganti. Mau nggak mau si rakyat harus hidup sama rajanya seumur hidup, sampai rajanya mati. Kurang lebih seperti itu. Nah ini karakter sekali lagi. Ya. Nah karena saat kita tahu bahwa dia mutlak kuasanya dan dia tidak dipilih, maka dia tidak bisa diturunkan, maka tidak ada yang namanya referendum. Kamu nggak suka raja, yuk kita kumpul bareng, kita kumpulkan 100 orang, 1000 orang, kita buat referendum, kita bikin untuk mengubah undang-undang, untuk menurunkan raja. Nggak bisa, nggak ada cerita kayak gitu di dalam kerajaan, tidak ada, mutlak. Kedengarannya aneh, tapi demikianlah. Dan ini nomor 4. Seorang raja itu memiliki segala sesuatu. Negara tersebut milik rajanya. Segala sumber daya di dalam negaranya, apakah sumber daya alam, hewan, segala pun semua hasil bumi itu milik raja. Termasuk manusianya, rakyatnya itu milik raja. Nah kalau di negara modern yang katakanlah republik, pemimpin negara, presiden dipilih oleh rakyatnya kan. Begitu tidak disukai, bisa diturunkan. Makanya di Indonesia bisa namanya MPR, Majelis Tertinggi, dia bisa bikin sidang umum, ada juga sidang istimewa. Wah, melenceng nih presidennya, bikin sidang untuk menurunkan. Begitu kan, saudara tahu kan? Ya. Kalau kerajaan nggak ada, dia memiliki semuanya, termasuk kehidupan rakyatnya. Itu milik si raja.
Jadi tidak ada yang namanya ownership, cuma ada akses. Akses, nggak ada ownership, karena ownernya cuma satu. Makanya kalau saudara ingat, Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu kingdom system. Kamu nggak milih aku milih kamu. Jadi kalau hari ini kita bisa mengenal dia, itu karena saudara dipilih. Amin. Bukan saudara yang milih. Tidak, saudara dipilih. Walaupun kelihatannya kebetulan, tapi demikian adanya. Ya, ini yang kita perlu pahami. Nah, yang ini penting sekali. Setiap perkataan raja itu otomatis menjadi hukum. Otomatis menjadi hukum. Begitu dia ngomong, itu jadi hukum. Begitu saudara menemukan perkataan raja yang namanya Yesus di Alkitab saudara, itu hukum. Dan itu terjadi, itu akan terjadi, itu harus terjadi. Nggak bisa diutak-atik, suka nggak suka. Jadi kita nggak bisa ada cerita, saya nggak setuju nih sama yang ayat ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Itu undang-undang, konstitusi Alkitab. Kalau nggak tahu, nanti yang pihak lain yang akan masuk, mengambil keuntungan. Dan seorang raja bisa membuat hukum kapan saja, ya, anytime. Tidak terbatas oleh konstitusi. Saya kasih contoh begini. Seorang presiden, beda. Kalau seorang presiden, dia tetap walaupun dia kepala negara, dia terbatas sama undang-undang. Misalkan seorang presiden atau Perdana Menteri Australia, ya, dia kan kuasanya paling tinggi kurang lebih. Seperti itu. Tiba-tiba dia suka gitu loh. Dia suka misalkan sama Pak Haris. Terus dia datang sama Pak Haris. Saya akan memberikan kepada Anda hak-hak istimewa. Contohnya Anda akan terbebas pajak seumur hidup. Nggak bisa dia ngomong gitu. Amin. Dia nggak bisa. Kenapa? Karena tanda kutip itu melanggar undang-undang negara ini, betul kan? Tapi kalau raja bisa. Dia mau ngomong apa aja, mau ngasih apa aja, dia nggak harus buka undang-undang dulu. Ada nggak yang melanggar nggak ya? Nggak. Apapun yang katakan raja itu menjadi personal law buat siapapun yang menerima. Saya kasih contoh di Alkitab. Suatu saat Abraham dibawa sama Tuhan Allah sendiri ke atas bukit, lalu dibilang, Abraham lihat ke utara, selatan, timur, barat. Sepanjang matamu memandang, tanah itu kuberikan kepadamu. Itu adalah tanah perjanjian, ya kan? Saudara nyadar nggak? Itu sepanjang utara, timur, barat, selatan. Itu tanah, itu ada penduduknya. Halo. Lah kok bisa-bisanya Allah ngomong, Abraham ini aku kasih ke kamu. Nah bagaimana dengan penduduknya? Itu Israel sekarang. Apakah Tuhan nggak berpikir, tar dulu, itu ada penduduknya loh. Yosua masuk ke tanah perjanjian, dia harus menghabisi satu kota, Kanaan toh. Sebentar Tuhan, itu ada penduduknya. Kok enak banget Tuhan bilang, itu aku berikan kepadamu, masuk, habisin semua. Raja ngomong. Kelihatannya melanggar, bahkan dari sisi kemanusiaan, itu undang-undang kemanusiaan dilanggar. Nggak masalah kalau raja yang ngomong. Itu bedanya. Sehingga pada saat saudara menemukan di undang-undang kerajaan surga, di Alkitab saudara ada sesuatu ditulis untuk saudara, that's for you. Udah. Gak ada yang bisa curi. Tapi kalau nggak tahu, that's problem. Gitu. Jadi raja itu bisa ngasih favor buat siapa aja. Buat siapa aja. Benar-benar buat siapa aja. Can give favor to anyone. Kayak tanda kutip gini, dia bisa ngambil dari sini, kasih ke sana. Kita boleh protes sama raja itu, tapi tidak mengubah keputusan dia. Berapa banyak yang tanda kutip kelihatannya diambil, yang saya bilang udah punya orang, diambil dikasihin bangsa Israel. Diambil sama Tuhan, nih buat kamu tanah ini. Engkau akan mendiami di tanah yang berlimpah susu dan madunya. Rumah yang tidak engkau bangun, sumur yang tidak engkau gali. It's in the Bible. Enak banget. Raja yang ngomong. Yesus pun melakukan itu, tapi nanti kita bahas berikutnya. Ya. Jadi ini karakter dari kingdom. Ya, saudara. Nah, kalau kita melihat kingdom dan king, itu akan terkait yang namanya power and authority, karena dia beroperasi dengan kuasa. Makanya dia bisa kayak dia ngapain aja. Kelihatannya semenang-menang.
Kita boleh protes, tapi itu king. Ya, power and authority. Nah, ini nanti ada seri sendiri, power and authority. What is authority? Otoritas itu apa? Karena power dan otoritas itu dua hal yang berbeda, tidak sama. Tidak sama. Saya hanya bawa dua di sini. At least kita bisa pelajari 6 dimension, 6 levels of power. Tapi saya hanya bisa bawa dua. Kalau saudara mau tahu 6-6-nya, saudara harus masuk som. Oke, nah otoritas adalah ya, kemampuan ya atau wewenang untuk memberikan perintah. Kuasa atau wewenang untuk memberikan perintah, itu otoritas. Ya, saya udah pakai contoh beberapa waktu yang lalu. Ya, mengapa kita berdoa selalu kita tutup dalam nama Yesus? Itu bukan mantra, bukan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah, kalau saudara tahu, kenapa kita berdoa, apapun doa kita close in the name of Jesus. Lalu ada kata amen lagi. Saudara harus tahu mengapa dalam nama Yesus. Karena namanya itu yang berkuasa. If you believe. Maka kita kasih tahu cara itu buat orang yang tidak percaya sama Yesus. Dia ikuti doanya dalam nama Yesus. Dia cuma ngomong gitu. Itu tidak akan ada kuasanya. Ya, saudara pernah kebayang nggak gini? Saudara berada di dalam satu katakanlah company atau apa. Saudara diutus pergi ke cabang. Ya, lalu manajernya atau ownernya company itu cuma bilang, kamu nanti gini. Bilang saya yang suruh. Begitu saudara sampai di sana, saudara nggak bawa apa-apa, nggak bawa surat, cuma bilang, tadi saya disuruh oleh si A. Si A itu pemiliknya. Maka seakan-akan saudara punya kartu akses yang tidak akan bisa diblokir oleh siapapun juga. In the name of Jesus. Karena nama itu yang berkuasa. Kita berkata segala nama di kolong langit ini, di atas langit, di bumi dan di bawah bumi, ditaklukkan di bawah satu nama itu. Sehingga begitu kita bawa nama itu kayak bilang, Yesus yang suruh. Saya cuma ngulang itu. Itu dia. Seperti itu. Kita harus tahu. Ya. Authority to give orders. Wewenang untuk memberikan perintah. Makanya begitu kita ketemu sesuatu yang ilegal, kita bisa bilang, dalam nama Yesus pergi. Dalam nama Yesus, get out of here. In the name of Jesus. Gak usah cabut senjata. Gak usah. Cukup pakai nama itu. Makanya polisi, dia nggak langsung cabut senjata kalau dia menghentikan saudara kan. Cukup saudara lihat, ini orang pakai seragam, ada badge-nya. Saudara tahu dia punya otoritas untuk nyetop kendaraan saudara. Meskipun dia tidak cabut pistolnya. Betul kan? Saudara berhenti tuh kalau di stop. Ya. Dia nggak harus begini, dok pistol. Nggak harus. Pistol is the power. Tapi seragamnya, itu otoritasnya. Jadi dia nggak perlu sampai menggunakan ini dulu. Cukup pakai otoritas. Nah, jika otoritas ini tidak bekerja, mungkin ini akan berbicara. Dia akan cabut senjatanya. Nah, bayangkan. My goodness, this is amazing. Look, ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, huruf besar. Ya. Menerimanya, ini Yesus ngomong. Diberi kuasa. Kata kuasa di situ adalah exousia, bahasa aslinya, yang berarti otoritas. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya cuma ditulis kuasa. Tapi artinya otoritas. Supaya menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya baru dia menerima kuasa atau otoritas. Pada saat saudara percaya dalam nama Yesus, dengan kata lain, saudara lahir baru, maka saudara punya otoritas untuk pakai nama yang itu. Tapi kalau belum lahir baru, nggak bisa pakai nama itu. Nggak bisa. Sehingga pada saat ada orang pakai nama ini, tapi dia bukan orang percaya, hasilnya akan berbeda. Saudara tahu cerita anak Skewa? 7 orang di Alkitab ada, Kisah Rasul. Seorang yang namanya Skewa, dia punya 7 orang anak. 7 orang anak ini berusaha mengusir iblis. Akibatnya, mereka dikalahkan oleh si setan tersebut. Bukan cuma itu, setannya ngomong, Jesus I know. Aku tahu Yesus, aku tahu Paulus. Siapa kamu? Tapi kalau saudara tahu nama ini, saudara percaya, beda hasilnya. Itu dia. Oke, sekali lagi, mungkin saudara belum
pernah mengalami atau saudara belum perlu. Belum perlu itu bukan berarti tidak perlu. Harap dibedakan. Belum perlu bukan berarti tidak perlu. Mungkin suatu saat perlu atau orang lain yang perlu. Lalu kisah 1 ayat 8. Nah ini ya, Yohanes 1 ayat 12 ini berkata tentang otoritas. Lalu kisah 1 ayat 8. Ini sebetulnya saya sudah pernah share tentang Holy Spirit waktu itu. But it's okay. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Bahasa Indonesianya sama, kuasa. Tapi aslinya katanya berbeda. Yang ini exousia yang berarti otoritas. Kalau yang ini berarti dunamis. Kamu akan menerima kuasa kalau, sebetulnya bukan kalau, tapi ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Stop dulu sampai situ. Bayangkan saudara. Saudara harusnya tahu betapa pentingnya Holy Spirit ya. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak jadi orang Kristen. Kita hanya akan beragama Kristen. Agama tidak menyelamatkan. Ya, harusnya saudara sudah tahu. Hanya Holy Spirit yang membuat saudara ya, yang membuat saudara seperti Kristus. Apa itu seperti Kristus? Kristen. Ya. Jadi bukan agama Kristen, bukan karena KTP kita Kristen maka kita menjadi mirip Kristus, bukan, tapi karena ada Holy Spirit-nya. Nah, bayangkan ini Yesus bilang pada saat Holy Spirit itu turun atasmu, ya, apa yang akan kau terima? Kemuliaan? Apa yang kau terima? Kebahagiaan pada saat Holy Spirit turun atasmu? Glory? Bukan. Grace? Apa yang akan diterima? Look. Dari ini saja, teks ini aja, kita udah tahu betapa pentingnya. Karena ini terkait sama ini. Kuasa akan terkait sama Holy Spirit. Begitu kita terima Holy Spirit, tandanya kita menerima kuasa. Tapi ini kali ini power. Enablement, power, tenaga, energinya. Energi. Itu ada di dalam Holy Spirit. Jadi tanpa ada Holy Spirit, ya kita nggak punya itu. Beda sama ini. Ya. Dunamis itu saudara tahu kan, ada kata dinamo. Dinamo itu sesuatu yang bisa mengenerate power, menghasilkan tenaga pada saat dia berputar. Ya, nanti di seri berikutnya saya akan jelaskan gimana caranya mengenerate power, mengaktifkan kuasa. Saya pribadi saya berdoa bertanya Tuhan, oke Tuhan, banyak anak-anakmu orang Kristen ke gereja. Tapi mengapa cuma segelintir orang yang benar-benar bisa beroperasi di dalam kuasa? Pernah kepikir gitu nggak? Orang Kristen banyak, lahir baru, yes. Tapi seakan tidak terlihat bahwa dia membawa power. Kenapa? Tuhan jawab, karena satu, they don't understand, tidak menghidupinya. Ada protokolnya. Kayak misalkan saudara diberi mobil itu tidak nyala sendiri. Saudara harus masukkan kunci, saudara harus putar atau tekan tombol baru nyala mesinnya. Begitu mesin nyala baru power di dalam mobil itu bekerja. Seberapapun hebat mewahnya mobil itu, kalau saudara cuma duduk tidak melakukan sesuatu, mobil itu tidak berfungsi. Gitu. Tapi pada saat saudara sudah nyalakan sekalipun, pada saat saudara belum tahu bagaimana how to drive, saudara tidak bisa mengambil keuntungan dari mobil itu karena nggak tahu cara nyetirnya. Itu ilustrasi yang simpel. Kuasa diberikan karena saudara terima Roh Kudus, tapi jika tidak tahu bagaimana mengaktifkannya, maka kuasa itu diam, tidur, tanda kutip. Gimana cara mengaktifkannya? Nggak pernah tahu Tuhan. Caranya gimana? Nggak pernah tahu Tuhan. Saudara harus tahu protokolnya, mekanismenya gimana. Sehingga saudara bisa berkata, dalam nama Yesus. Suatu saat Yesus pernah mengutus 70 murid. Saudara pernah tahu kan cerita itu? Bukan yang 12 ya, 70. Dengan pesan, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Itu ujian. Bukan ulangan, itu ujian. Udah diajarin, oke, tesnya. Kamu pergi ke kota di depan kamu, sembuhkan orang sakit. Dan Alkitab mencatat mereka kembali dengan berita sukses. Gitu. Berarti mereka mengalami itu, berdiri di depan roh jahat dan berkata, dalam nama Yesus pergi. Roh jahat pergi. In the name of Jesus be healed. Orang sembuh. Dan seterusnya. Akhirkan yang kusta. Mereka mengalami itu. Ya. Jadi itu dipraktekkan. Ya, ada caranya dipraktekkan. Nah, waktu saya tidak banyak, jadi saya lanjut minggu depan. Nah, objektif. Nah, tujuan yang mengetahui Kingdom of God adalah menjadi representatif. Nah, saya gambarkan begini, saudara.
Nah, kekristenan kita tidak akurat jika kita belum mengetahui dia sebagai raja. Nah, ini saya udah bawa minggu lalu. Ya, saya udah bawa minggu lalu. Sangat menyedihkan kenapa banyak orang berhenti di sini, saudara, karena sebetulnya belum selesai. Harus sampai level ini, ya. Sebelum jadi orang Kristen, ya kita orang berdosa, diselamatkan, diberi kasih karunia, diberi posisi, identitas menjadi anak. Kita di Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa percaya diberinya kuasa menjadi anak. Ya, ini. Tapi habis itu kita merespons. Bukan diam, bukan berhenti. Merespons segala sesuatu yang disediakan buat kita. Responsnya ini. Jadi harus dari sini masuk ke tahap berikut. Di empower oleh Holy Spirit. Kisah 1 ayat 8 yang barusan. Dan kita berfungsi sebagai ambasador. Kita sudah singgung sedikit, ambasador itu seperti raja juga, tapi ditempatkan di tempat lain, di luar negaranya. Gitu kan? Makanya dia disebut ambasador atau perwakilan atau representatif. Dia punya kuasa, tapi dia ditempatkan bukan di negaranya. Itu yang dialami Pontius Pilatus. Dia perwakilan Romawi, dia ditempatkan di Yerusalem, dia punya kuasa, maka dia bisa berdiri di depan Yesus dan mengancam Yesus. Dia bisa, dia tahu dia punya kuasa. Gitu. Dia nggak harus, saya kontak kaisar dulu, dia tahu dia punya kuasa. Nah itu posisi saudara, itu identitas saudara akan sampai di sini. Nah ini yang rada susah, saya harus mundur sedikit, Saudara bayangkan, Yesus berjalan di atas bumi. Yesus berjalan di atas bumi itu Yesus manusia. 100% man, 100% manusia. Bedanya, di dalamnya mesin yang beda, mesinnya Holy Spirit. Saat itu, sekian juta manusia, berapapun jumlahnya, itu mesin yang nggak ada Holy Spirit. Tapi Yesus ada, itu yang buat beda. Sehingga membuat dia menjadi Kristus. Saudara tahu, Yesus Kristus. Yesus diurapi Holy Spirit sehingga dia menjadi Kristus. Yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, Jesus Christ. Nah, Pak Irwan boleh buka saya, Isaiah 9:6. Yesaya 9 ayat 6. Bahasa Inggris ya, King James. Kalau ada, tapi kalau nggak ada, it's okay, nggak apa-apa. Ya, saya akan kasih tahu something. Ya, jadi saya udah pernah kasih tahu bahwa Kristus itu bukan surname-nya Yesus, bukan surname-nya Yesus. Kristus itu karena dia diurapi, ya, maka dia menjadi Kristus. Kristus itu urapannya. Gara-gara apa? Gara-gara diberi mesin yang namanya Holy Spirit. Nah, ada ayat yang terkenal sekali, Yesaya 9 ayat 6. Saudara pasti pernah dengar ini, biasanya ini dikutip saat mau Christmas. Ya, oke. For unto us a child is born, unto us a son is given. Kenapa bukan a son is born? Unto us a child is born, tapi unto us a son is given. Kenapa? Because the child is Jesus, but the son is the Christ. Makanya ini tidak born, yang lahir itu manusianya. Yesus sebagai manusia dia lahir, tapi ada son. Ini harusnya huruf besar nih. Son. Dia menjadi son karena dia membawa urapan, Holy Spirit. Makanya bukan son is born, son harus given, diberikan. Seperti itu. Nah, Yesus berjalan, oke, boleh kembali ke slide saya. Yesus berjalan, dia membawa Kristus, Cuman satu orang. Dia mengumpulkan 12 orang saja murid, yang belakangan menjadi rasul. Di situ ada 70 orang, di situ ada 120 orang. Harapannya, dia cuma singkat saja, 3,5 tahun. Harapannya adalah, oke, saya selesai 3,5 tahun, sekarang giliran kamu. Jadi di mindsetnya Bapak, now Yesus selesai, sekarang engkau yang jadi Kristus. Kamu Kristusnya. Karena mesinnya nih aku pindahin ke kamu. Nih, Holy Spiritnya kan dipindahin toh. Maka tadi kisah 1 ayat 8, menerima Roh Kudus itu dipindahin. Sekarang kamu Kristusnya. Tapi itu seakan menjadi terlalu besar buat kita. Apa? Iya, saya Kristus. Kristus, kata Kristus, Christ ya, itu Mesias yang diurapi. Kenapa yang diurapi? Karena dia punya urapannya. Ya. Karena dia punya urapan maka disebut Christ, Kristus. Diurapi. Tapi bukan cuma dia yang punya urapan, tapi urapannya di situ.
Nah, Kolose 1 ayat 27 bilang begini. Ini Rasul Paulus. To them God will to make known what are the riches of the glory of this mystery among Gentiles. Misteri. Jadi zaman dulu ada sebuah misteri yang berabad-abad tersembunyi. Bahkan para nabi zaman itu tidak ada yang tahu. Apa itu rahasianya? Misterinya apa? Ini misterinya. Christ in you. Di dalam. Maka tadi saya katakan nih, Christ-nya dipindahin. Kristusnya diberikan kepadamu. Maka kamu menjadi Kristen. Bukan cuma predikat, tapi kamu akan dan bisa berfungsi seperti Kristus Yesus. Karena ada Christ-nya di dalam kamu. Itulah mengapa orang yang diutus Yesus, oke kamu pergi, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons, mereka kembali berhasil. Karena itu. Ini. Jadi itu goal kita, itu target kita. Kita jangan hidup di bawah itu. Di mindsetnya lah Bapak, ya, dia melihat dari atas, itu kayak gini saudara. Oke, surga begini, surga bilang, halo, saya butuh Kristus, siapa yang mau jadi Kristus? Seperti itu saudara. Siapa yang mau jadi Kristus? Nih aku kasih Christ in you, supaya kamu jadi Kristus. Saya kasih Christ, supaya kamu jadi Kristus. Tentunya kita tidak perlu menggunakan nama belakang Kristus, Yesus Kristus, Jesus Christ. Kita pakai nama belakang, misalnya Pak Aris, Aris Christ, Aris Kristus. Oh, jadi langsung bikin kartu nama besok. Tapi tidak perlu seperti itu. Tapi kita punya Kristusnya, kita punya urapannya. Itu saudara. Kita harus tahu dan kita harus paham sampai level revelation sehingga kita tahu. Kita tahu dan kita tidak coba-coba. Ya, jadi kami ini adalah utusan. Nah, gitu. Jadi persis kita tuh gantiin posisinya Yesus. Dia balik, Kristusnya diberikan, Holy Spiritnya diberikan. Sekarang kita yang jadi utusan. Sehingga karena waktu Yesus berjalan di atas muka bumi, dialah utusannya. Dialah, karena dia Kristusnya, dia ada Holy Spiritnya dia. Dia utusannya. Maka dia bilang, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Dia bilang gitu kan, if you know me, you know the Father. Karena aku ini utusannya. Persis, Alkitab mengatakan he is the express image of the Father. Ya, di Ibrani mengatakan gitu. Maksudnya the express image itu apa? Kalau kita mau tahu the Father seperti apa, lihat Yesus. Itu plot exactly the same. Maka dibilang express image of the Father. Persis sama. Nah bayangkan begitu itu digantikan, ditaruh di dalam dirimu, you are the express image of Jesus. Maka Christ in you, Alkitabnya tidak bilang Jesus in you. Betul toh? Lihat. Yang di dalam kamu, Kristusnya. Kenapa? Karena Yesusnya balik. Betul kan? Dia naik surga balik. Tapi Kristusnya diberikan kepadamu. Supaya dia mau kita beroperasi persis menjadi duta besar, perwakilan. Nah, Filipi 3 ayat 20, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kewargaan kita adalah surga. Worship team boleh kembali. Kewargaan kita surga. Nah ini ada hubungannya sama ambasador. Tapi saya nggak punya waktu untuk menyelesaikan yang ini. Ya, ini saya bahas tentang representatif minggu depan. So make sure saudara ikuti ya. Jadi ingat, saudara itu difungsikan seperti Kristus. Ya, itu tujuan. Jadi kita harus akurat pemahaman kita. Okay, let us pray.